sama orangnya suka gibah tuh ini sih maksudnya sih. Dia tahu aja ya, dia tahu. Ya gitu. Bapak suka gibah, Pak? Ah, kadang-kadang sih. Kamera roll. Lah, itu kan bagian gua. Emang apa sih? Yaudah dah. 3, 2, 1. 1. Gue jadi pengen nih. jadi reporter deh. Ntar dulu ini Sulpen kerja 365 no keren banget ya. Iya dong. Ini memang gue pakai tiap hari kalau misalnya gue lagi searching tentang contoh kayak ada kayak berita atau apa. Oke. Ini gue Berita emang lu apaan? Makanya Iya, gua berita. bilang. Emang lu reporter? Iya makanya gue ada keinginan dari SMP yo gue tuh pengen banget. Kemarin aja mau ini, mau itu, banyak banget mau lu. Ya iya namanya perempuan kan keinginannya banyak ya kan. Emang sih. cewek mah begitu, banyak banget maunya. Emang kenapa sih? Makanya gua gak mau jadi cewek. Makanya itu cowok kan. Langsung aja nih. Apaan langsung? Ini gue dari tadi ngomong soal reporter ini ada orangnya langsung. Kita ngomongin reporter. Iya hari ini temanya. Oh. Mbak, ngapain? Saya kan ngeliat suasana. Iya, sorry. Gak apa-apa. Iya sih. Gue ngapain? Bingung nggak? Mau Iya, apa gue nggak? ngapain nih? Iya. Obat banget ya. Ini mungkin sobat PIS yang lagi nonton mau tahu nih, ini profesi apa sih? Ya kan tadi kan Kenalin dulu Iya, makanya- siapa namanya. Emang iya juga. Iya. Kenalin namanya. Oh, gue udah boleh perkenalkan diri ya. Boleh. Nah, gue Hilda. Iya. Gue reporter di Top Career ID. Sudah berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Di sini. Top Career ID. Top Career Ya, ID-nya. ha. Tapi reporternya Kalau reporternya gue udah dari 2014 kayaknya. 2014. Sampai sekarang saat ini masih menjabat sebagai reporter aja ya. Semangat ya. Ya semuanya kenapa kamu masih bisa? Iya. Gak apa-apa. Iya. Tapi itu job desk ngapain sih? Ini panggilannya apa sih? Sis, Mbak, Sis. Bu, Bro, atau nggak apa-apa kita. Bro, laki banget ya bro ya. emang kayaknya lantai. Ya karena tugas reporter mungkin keluar jadi Iya, jadi ke bawah gitu ya. Suasana. Apa tadi bedanya? Enggak, apa maksudnya job desk-nya tuh, kalau reporter tuh ngapain sih maksudnya? Karena kan yang gua tahu kan kayak di TV gitu kan jadi Kayak ada berita. wartawan, wartawan. Wartawan. Maksudnya yang wawancarain orang ataupun apa sih sebenarnya job desk itu lebih kemana? Ya mungkin seperti yang dilihat pada umumnya reporter ya gitu bikin berita. Kalau dan berita itu kan maksudnya banyak ya medianya, ada yang TV, ada yang online, ada yang tulisan, cetak, koran segala macam. Mereka akan bekerja sesuai medianya itu. Kalau misalkan dimintanya untuk video ya berarti mereka akan liputan dalam bentuk video. Terus kalau misalkan mereka dimintanya untuk tulisan ya mereka akan dalam bentuk tulisan di online yang kita baca selama ini setiap hari gitu kan. Seperti itu. Oh, berarti artinya itu namanya sama reporter juga berarti. Iya. Walaupun dia buat online atau buat biasanya kan suka ada artikel di web tuh gitu-gitu kan. Terus kalau di TV juga, kalau di TV reporter lah ya. Reporter. Tapi itu pun reporter maksudnya kayak artikel yang ngurusin online gitu sama. Menurut gua ya jatuhnya jadi kayak dulu kayak kulit tinta itu wartawan ya. Yang nulis di koran, kolom-kolom koran itu. Sekarang jatuhnya jadi reporter TV gitu ya. Sebenarnya sama aja tugas-tugasnya juga jurnalis, reporter, terus wartawan. Mereka ya mengumpulkan kayak apa ya? Mengumpulkan Berita. bukti-bukti. Iya, mungkin bukti-bukti dan yang dirangkum dirangkum menjadi sebuah berita. Sebuah ya gitulah. Kayak lagi ini skripsi aja tiap hari ya. Iya gitu. Cari Pusing gak sumber. sih? Udah pusing gak sih kalau gitu-gitu? Ya pas awal gue ngerasa akan susah banget ya. Karena lu harus ngumpulin narsum kan, lu harus
lu nggak bisa kan berdasarkan hanya asal aja gitu ya bikin berita. Lu harus tahu nih mau bikin berita apa, terus lo harus tahu narasumbernya siapa yang kira-kira akan masuk situ, terus sampai ngebentuk berita itu bisa dibaca dan enak dibaca sama pembacanya. Gue mikir awalnya kayak susah deh kayaknya, apalagi tuh harus mobile gitu kan, harus kemana-mana gitu. Gue pikir, dan gue merasa bahwa saat pertama komunikasi gue jelek sekali. Contohnya jelek, lu ini gagu, belepotan iya gitu. masih belepotan depan kamera apalagi kan, dan pemberitaan biasanya reporter itu langsung sama orangnya ya. Iya, maksudnya kan Ya, harus langsung jelas lah. gitu kan. Lu ngajuin pertanyaan harus jelas, karena kalau nggak jelas ya mereka nggak tahu lu mau nanya apa lu. Iya benar. Mereka bingung. Mereka kan bingung kan, dan kalau kita nggak bisa ngejelasin maksudnya si narasumber itu ke dalam sebuah bentuk berita, ya beritanya nggak akan bisa dibaca sama orang kan. Bener. Kayak Sama gitu. berita hoax jadinya ya. Iya, yang banyak beredar itulah. Berarti kalau misalnya kayak gitu, berita-berita hoax itu apa yang bedain sama berita yang benar Sama sama yang yang enggak. hoax tuh Yang kan palsu. banyak tuh yang ini berita-berita hoax segala macam. Kalau misalkan berita hoax, iya sih susah sebenarnya bedain berita Iya. hoax dan benarnya itu, apalagi sekarang teknologi sudah Nah, sangat canggih berkembang banget. sekali Meluas. kan. Asli. Bahkan video aja bisa bisa diedit, Dijadiin ditur-turin. hoax gitu Iya, ya. gitu. Biar viral ya biasanya gitu ya. Berarti artinya itu bukan dari si reporter berarti ya. Maksudnya kayak berita-berita hoax itu kan banyak banget ya. Berarti itu bukan dari reporter dong. Berarti mungkin dari kayak Oknum lah ya oknum, mungkin ya. oknum yang bisa ngedit dan segala macam kali gitu kali. Iya, kalau misalnya reporter kan pasti berusaha memberikan berita sebenar-benarnya dan mengulik dari narsum yang sangat terpercaya gitu loh. Biar gimana beritanya itu tidak hoax dan jadi melintir-melintir gitu. Iya sih, karena banyak banget kan, dan ininya gampangnya orang kita tuh gampang banget Percaya. langsung. Oh ini ada berita ini langsung, Iya, udah langsung diupload, telak- nyebar lagi hoax lagi. Telan bulat-bulat udah gitu di share lagi kan. Nah, itu kan yang ngerinya kan sebenarnya sama Iya. ini. Padahal kita kalau misalkan terima berita itu paling bener banget cross check dulu lah gitu sama narsum, sama sumber yang paling aslinya gitu, yang terpercaya gitu. Nah itu biasanya lu butuh waktu berapa lama sih nyari tahu narasumbernya itu sampai benar-benar oh ini bener banget nih beritanya dibandingkan yang lain? Kalau misalkan proses bikin beritanya untuk satu berita itu tergantung sama lu mau ngambil angle apa nih, lu mau bikin berita apa nih sebenarnya. Misalkan gue mau bikin berita investigasi gitu ya, investigatif gitu ya, itu bisa butuh waktu lama karena gue butuh narasumber banyak, nggak mungkin satu narasumber yang kredibel, yang misalkan kalau kredibel tuh biasanya kayak kepala inilah, kepala itu, atau direktur inilah, direktur itu yang benar-benar mereka bisa dipercaya untuk ngomong. Bukan kalau misalkan kayak cuman OB-nya gitu kan nggak bisa kita taruh di berita gitu ya. Iya, kayak mungkin lebih ketepatan atau kejelasan informasinya mungkin takut nggak valid iya, kali betul ya kayak gitulah. Gitu kali ya. Iya, itu kan dari untuk berita investigatif itu tadi ya, mungkin butuh waktu berhari-hari karena ngumpulin narasumbernya itu tadi, karena ngumpulin data-datanya itu tadi. Kalau misalkan untuk berita-berita hard news yang langsung gitu ya, langsung bikin, itu sebenarnya nggak butuh waktu lama sih, apalagi kalau misalkan kita langsung ada sama si narsumnya, ada TKP-nya gitu ya, bisa dilihat TKP-nya, bisa mendeskripsikan seperti apa, terus kita tanya sama narsumnya kira-kira si 5W1H ini what, who, where, when, why, sama how. Ya itu. Kalau misalkan udah mencakup itu, narsumnya sudah sesuai, terus langsung bisa digodok, bisa diproses lah ya. Kira-kira
Ya sejam sih paling. Sejam ya? Sejam dari situ langsung, Atau mungkin bisa jadi nggak ada sejam. oh nggak ada sejam, Nah. tergantung ininya kali ya jika. Untuk proses nulis beritanya ya, tergantung sama beritanya itu tadi mau bikin berita apa sebenarnya, hard news kah atau soft news kah atau yang investigatif tadi. Nah, itu kan banyak apa ya, banyak faktor yang mendukung lama atau sebentarnya dia bikin berita. Jadi kalau misalnya di total itu berapa lama, misalnya seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan baru beritanya kelihatan di sosial media atau kelihatan di TV atau gimana? Jadi itu kan ketika kita bikin berita kita nggak langsung bisa naik langsung Iya, kan. bisa. Itu nanti akan diproses lagi sama si redaksinya. Redaksi, nanti reporter. Iya gitu, reporter kita nulis, kita atau kita liput video, terus kemudian kita serahin ke redaksi, itu kira-kira diedit lah mungkin ya, diedit sisi tulisannya kayak apa, kira-kira layak naik atau enggak, apa yang beresiko, yang terus kira-kira bahasanya sudah benar atau belum, itu dikoreksi sama tim redaksinya, diedit sama editor. Entah ada editor bahasa atau ada editor kontennya. Banyak ya itu ya. Prosesnya juga panjang. Lumayan. Tapi terus kemudian setelah dari editor nggak lama ya, kalau misalnya layak naik akan naik segera. Kalau online itu sebenarnya cepet sih. Karena kan mereka online cepet ya beritanya ya. Iya. Perputarannya gitu. Apalagi yang lagi viral-viral sekarang kan ya. Mau nggak mau dia Kak Hilda ini harus ini terjun langsung kan dari reporter biasanya. Iya, terjun dan kemudian diproses dengan cepat lah gitu. Tapi kalau misalnya di Top Karir ini kan lebih kayak ngebahas seputar karir gitu ya. Baru gue mau nanya, lu lebih kemana sih sebenarnya kalau misalnya ini? Karena kan kalau kayak kan macam-macam kan, kayak ya banyak lah semuanya ya, yang berita-berita ya ada tentang kecelakaan lah, pembunuhan lah atau apa gitu kan. Tapi kalau lu lebih ke si karir itu kan. Bahas karir. Jadi sebenarnya itu lebih bukan hard news banget gitu, bukan yang berita-berita langsung dan berita harus cepet gitu ya. Dan bukan berita basi juga gitu, karena ngebahas seputar karir, jadinya itu timeless, kayak bisa berlaku sampai kapanpun, bisa dibaca sampai kapanpun gitu, karena ya nggak hard news itu tadi, nggak langsung. Dan kalau misalkan apalagi kalau misalkan untuk ketemu narsumnya gitu ya, itu gue nggak akan nggak menentukan untuk liputan terus menerus untuk menghasilkan tulisan setiap hari gitu ya. Jadinya berdasarkan janjian dulu gitu kan sama narsumnya. Soalnya gue mau ngeliput ya, selama ini kan gue misalkan mau ngeliput masinis gitu ya, janjian dulu sama masinisnya kayak gitu. Lebih kayak bukan seringnya on the spot. Jadi bisa berlama-lama sih sama si narsum gitu lah. Butuh waktu lah ya. Jadi ibaratnya kayak ya kita mau kayak lu aja kan, gue juga ngundang lu kan, gue juga janjian butuh dulu, janjian gue menyediakan waktu dulu nih. Iya, bener. Bisanya kapan kan gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah berarti kalau misalnya kayak reporter gitu, Mbak Hilda nih apa kayak yang kan gue sering banget tuh suka kepikiran sama gue tuh kayak Apa yang harus kok orang kok cepet banget sih dapat beritanya tentang kayak misalnya kebakaran lah, terus atau pembunuhan lah misalnya, atau kecelakaan deh, yang kadang-kadang suka ini ya. Itu apakah mereka suka ada mereka komunitasnya atau ada kayak grup-grupnya gitu, atau memang kebetulan dia lewat aja gitu, atau ada apa sih, maksud gua kok mereka bisa cepet banget gitu loh maksud gua. Oke. Ini jadi pertama reporter diterjunin ke lapangan, dia sudah harus membuat berita dan membangun link. Iya, jadi di situ lu nggak cuman suruh bikin berita aja, lu harus punya banyak temen nih pokoknya intinya lah gitu kan, biar lu bisa dapet
Info-info. Referensi. Ya, info-info Info-info. sesuai sama des lu, sama bidang lu gitu. Misalkan ya emang lu wartawan metro gitu ya, wartawan atau wartawan politik, ya otomatis lu akan selalu ngepost di tempat-tempat seperti kayak DPR, Iya, kayak gitu-gitu. DPR, Ya, gitu. terus cari tahu berita tentang di Iya, DPR ada apa aja, iya, gitu kali gitu. ya. Lagian kalau misalkan udah ngepost gitu ya, udah ngepost di satu tempat di DPR, dan lu akan terdata di situ sebagai wartawan DPR lah istilahnya, tapi dari media lain gitu. Wartawan DPR yang mungkin akan dikasih rilisnya tuh, rilis berita tuh sering-sering tuh. Oh gitu. Setiap hari dia akan dikirim rilis berita, atau ya mungkin lu di situ juga akan membangun link sama anggota DPR-nya, banyak pintar nomor telepon sama mereka gitu. Itu nggak apa-apa ya, maksudnya kayak orang-orang DPR gitu, kayak misalnya gue reporter sering kesana gitu, waktu gue cari berita gitu kan, itu gue nggak apa-apa ya kalau misalnya Pintar nomor. ya minta nomor atau gue mau wawancarain Fadli John misalnya, gitu kan, Gak apa-apa. nggak apa-apa gitu ya. Iya, aman-aman aja selama mereka mau Diwawancarain. diwawancara ya gitu ya. Bahkan seringnya kan kalau kita udah dapet link, enaknya itu kita udah tinggal telepon doang dari rumah atau dari tempat lokasi mana lah gitu lah ya, tinggal halo Pak Fadlizon, saya mau nanya soal ini, isu ini kayak gini, udah tinggal bikin beritanya doang udah. Oh gitu. Oh jadi nggak perlu datang ke sono Nggak juga. perlu, iya. Oh tapi mereka welcome ya. nggak Welcome masalah kok, itu ya? biasanya welcome mereka, apalagi yang mau DPR. Oke. Ini kan lu reporter di luar nih kan ya. Kadang-kadang kan keluar kan. Mau nanya dong, hal apa aja sih yang harus diperhatiin saat ngeliput jadi reporter itu? Biasanya gue berangkat untuk liputan itu tentu gue harus tahu ya, buat tujuan besarnya gue mau bikin berita apa gitu. Iyalah. Iya. Ya kalau nggak bisa Gimana nih, mau bikin apa nih? Mau interview, bapak mau ngomong apa? Gitu Iya. kan. Lalu nanya apa? Ya kita nanya balik dong ya Iya. jadinya. Ya intinya tujuan besarnya dulu nih, mau bikin berita apa, gue kan mau ngambil angle apa, kira-kira nanti gue kalau misalkan kita udah nentuin mau ambil berita apa, kan udah ketahuan tuh pertanyaannya apa aja gitu. Terus habis itu kita lihat nih narsumnya dulu, si narsum ini apakah kredibel atau enggak gitu kan, atau emang kita butuh narsum yang ya udah nggak perlu kredibel amat, itu tergantung sama beritanya lagi kan. Terus sama apa ya, biasanya sih udah tinggal ngikutin alur aja sih. Kalau udah ngobrol gitu, rasa keingin tahuan kalian akan tinggi ya. Makin pengen cari tahu lagi, pengen ngobrol lebih dalam lagi. Kepo banget gitu. ya gitu. Emang kepoan ya orangnya. Ada skill yang harus dibutuhin nggak sih untuk jadi seorang reporter? Karena kan di sosial media Permata Indo Sejahtera nih, jadi ada kandidat yang nanya, mau dong jadi seorang reporter tapi lulusan gua fresh graduate, bisa nggak sih? Bisa nggak? Fresh graduate apa dulu nih? Maksudnya SMA apa? S1. S1 apa D3? S1. Nah, itu gimana? Requirement buat reporter itu gak muluk-muluk sih sebenarnya, asal biasanya nih ya, terbiasa di mobile, terbiasa mobile, terus itu kayak akan terbentuk sendiri karena lapangan gitu loh, pengalaman gitu loh. Lu fresh graduate pun, tapi akan trainingnya banyak sih. tapi itu ada trainingnya dulu kan, maksudnya masuk pendidikan gitu dulu nggak sih kalau misalnya ini? Iya, karena gua sebelumnya sudah gue itu jurnalistik, pendidikannya D3 jurnalistik, dan otomatis sudah mengarah ke sana. Banyak sih yang harus persyaratan dibutuhkan, kayak ya bisa nulis sih paling. Nulis, iya, Kayak nulis ya. komunikasi juga Iya, ya, penting ya? komunikasi. Tadi kayak lu bilang ngalor nggak bakalan jadi. Gua Iya, nggak bisa, bener. apa aja gua udah nih. Gagu Iya, nggak bener. bisa. Oh gitu, ternyata sebenarnya
banyak ya, tapi kembali lagi kalau misalnya dia suka lapangan, itu nanti akan terbentuk sendiri kan. Sama orangnya suka gibah tuh, ini bisa gimana sih? Dia tahu aja ya, dia tahu. Ya nggak sih? Bapak suka gibah, Pak? Ah, kadang-kadang sih. Ini aku kalau lagi ngobrol sama dia emang suka gitu, apa aja diobrolin sama dia, jadilah berita. Oh iya. Berita hoax. Iya. Boleh. Gue mah bener. Oh bener. Iya, kalau gue mah Bahaya sih sebenarnya kalau yang suka gibah-gibah gitu ya. Iya, Dan bahaya. maksudnya mengarahnya ke hoax itu tadi. Tapi gibah kan sebenarnya ada baiknya ya, maksudnya ada baiknya. Baru kali ini loh. Tergantung penempatannya aja sebenarnya. Iya, Ya lo gibahin orang yang baik-baik jadinya baik, ya kan? Belum jadi jelek ya lu aja yang gimana biasanya. Kalau yang jelek-jelek pasti udah. Ya tapi kan berita itu bukan baik dan jelek ya, tapi fakta itu Kebenaran tadi. ya. Ya, kebenarannya. Itu dia tuh yang penting tuh. Ya kalau kebenarannya baik dikasih baik, kalau kebenarannya jelek ya adanya jelek gimana tuh? Iya benar-benar. Menurut lu ini kayak menjanjikan gak sih jadi profesi reporter? Nah, Aduh gue Jangan sedih gitu ya, jangan sedih. jangan nangis lah. Lu nangis sih. Tadi hidup itu hidup. Menjanjikan atau enggak? Ini kan pekerjaan kreatif ya. Iya. Bukan pekerjaan technical skill banget gitu ya, dimana lu banyak pakai otak, dimana ke depan orang-orang pakai robot gak pakai otak gitu. Jadi kedepannya mungkin pekerjaan sebenarnya yang gue baca, pekerjaan nulis ini, pekerjaan kreatif ini akan tetap terus ada, sementara robot-robot menggantikan pekerjaan lainnya, tapi pekerjaan kreatif itu akan tetap ada. Harusnya sih. Harusnya. Karena robot nggak bisa kepo. Iya, nggak bisa kreatif Iya. ya. Yang buatan manusia juga kan. Ya bisa aja sih, tapi sebatas nanyanya itu doang. Iya. Gitu kan, nggak Iya, bisa diprogram kreatif gitu ya, kan. ada programnya kan. Ya. Terus lu kok bisa sampai jadi reporter tuh? Awalnya gimana ya? Iya. Kok bisa gitu? Terus sebelum jadi reporter tuh lu apa? Apakah dulu nangkring di pohon atau Apakah lu Oh ini ya, sedih banget. lu awalnya gimana sih? Karena mungkin gua sejak SMA sudah kayaknya gua menyukai bidang tulis menulis nih. Tapi gue nggak tahu mau kemana gitu kan. Terus ada ya mungkin temen gue ngajakin gitu ya di jurnalistik penerbitan. Gue start, maksudnya apaan sih tuh jurnalistik penerbitan, terus ya kurang lebih seperti itulah, tulis menulis gitu. Tapi tadinya gue menganggap tadinya gue suka tulis menulis dalam fiksi gitu ya, bukan kayak berita yang fakta banget gitu. Tapi ketika ngayal gitu maksudnya. bener, novel cerpen gitu ya. Terus ketika masuk jurnalis, gue ketika masuk di sekolah jurnalistik itu gue dituntut untuk ya fakta terus, jangan kebanyakan ngayal. Kalau kebanyakan ngayal kan jadi hoax Jadi gitu hoax kan jadinya. Jadi di situ belajar jurnalistik 3 tahun, banyak liputan, keluar disuruh nulis banyak juga. Terus keluar dari situ sebenarnya gue kayak jadi terbalik gitu loh, apa ya, harusnya karir reporter itu adalah reporter dulu, terus asisten redaktur, terus redaktur, terus pimret. Oh itu ininya, strukturnya atau tahapan karirnya berarti? Tahapan karir di keredaksian itu sendiri. Oh. Tapi kemudian setelah lulus itu gue banyak freelance ngedit tulisan gitu loh. Tapi dari segi kebahasaan. Terus kemudian malah setelah dari freelancer itu gue malah dapet job itu sebagai asisten redaktur, bukan reporter duluan nih. Karena gue sudah bisa ngedit bahasanya itu. Jadi gue disuruh di asisten redaktur itu, gue suruh ngedit dari kebahasaan, kalimatnya, terus ejaannya, terus biar nggak boros gimana, biar
bisa kebaca sama orang banyak tuh kayak gimana. Jadi karir gue berawalnya terbalik gitu, jadi asisten redaktur dulu baru kemudian ke reporter. Lah, Bisa Ya. gitu ya. Ya karena gue bermulanya dari freelancer ngedit bahasa itu tadi, ngedit proofreading. Oke, Melda, dari kita itu aja sih. Lo ada mau tanya lagi nggak? Udah sih itu aja. Paling untuk teman-teman yang tadi kan fresh graduate udah tahu kan syaratnya, kayak contoh tadi harus menyukai lapangan, terus tadi kayak harus seneng di mana lagi Mbak Hilda tadi? Ya mungkin Suka Bisa nulis Suka juga. nulis lah intinya. Jadi buat kalian yang fresh graduate nggak apa-apa ngelamar jadi reporter, dan kualifikasinya itu tadi yang dibilang Kak Hilda. Itu aja sih. Oke. Thank you Melda, sukses. Thank you. Buat Sama-sama. Melda, sukses ya. Thank you. Dadah. Bye-bye. Dadah. Nah, Sobat PIS, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung di kolom komentar ya. Kita mau bahas profesi apa lagi sih selanjutnya? Oke, nanti kita langsung bahas aja ya. Harus dong, harus kasih insight buat kita. Iya. Kira-kira apa aja yang profesi yang menarik buat teman-teman semua. Bagus sekali. Tapi bukan sekarang, berikutnya.